Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, eh, Bapak Gogor dan juga Pak Arman, selaku dosen mata kuliah Manajemen Inovasi dan Teknologi kelas A. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari final project kami dengan dengan objek habis kerja. Next. Bisa di next. Oke, ini anggota kelompok dari kelompok 1. Yang pertama ada Raffi Dava dengan NRP 005, saya sendiri Madania Almunawaro NRP 026, ada Valeska Enrona NRP 042, Naufali Azwa NRP 046, Warda Faradiba NRP 099, dan juga Rista Amanda NRP akhir 100. Next. Nah, yang pertama ada profil perusahaan dari Habis Kerja. Habis Kerja ini merupakan platform pembelajaran digital yang berdiri sejak tahun 2020. Startup ini berfokus pada pengembangan skill digital dan juga yang bergerak pada bidang jasa ini menyediakan kelas investasi dan juga kelas karir. Habis Kerja menerapkan metode pembelajaran self-paced learning, yaitu member dapat mengatur ritme belajar dan jadwal belajar sendiri. Dan juga metode ini customer memiliki fleksibilitas untuk belajar kapan saja dan di mana saja sesuai dengan preferensi customer sendiri. Nah, Habis Kerja juga menerapkan metode video learning yang juga disampaikan melalui video serta menyediakan grup diskusi via Telegram untuk berkonsultasi dengan para mentor. Kemudian ada 3 jenis dari spesifikasi kelas di Habis Kerja, yaitu ada kelas online, ada juga mini bootcamp, dan juga ada webinar. Next. Nah, jasa yang ditawarkan oleh Habis Kerja sendiri ada 6 jenis, yaitu ada digital marketing, data and analytics, kemudian ada design animation, ada investasi, web and apps, kemudian ada karir juga. Next. Nah, berikut adalah berbagai jenis, yaitu ada 10 jenis di bagian digital marketing. Ya, oke. Selanjutnya ada 3 jenis dalam bidang data and analytics. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rista Amanda. Baik, untuk selanjutnya dari kelas web and application, di mana di sini ada beberapa disediakan oleh beberapa kelas. Yang pertama, Habis Kerja ini menyediakan kelas untuk meningkatkan kinerja dari situs web dengan harga normal 250.000 per 15 kali sesi pertemuan, di mana sesi pertemuan ini bisa langsung di-adjust oleh pelanggan. Lalu yang kedua, mereka menyediakan juga kelas untuk menjadi QA pemula dengan harga normal 350.000 per 35 sesi, di mana sesi-sesi yang ada di Habis Kerja ini juga bisa di-adjust sesuai dengan kekosongan waktu pengguna. Lalu yang terakhir, mereka juga menyediakan kelas untuk mempelajari aplikasi mobile dengan menggunakan filter dengan harga normal 383.000 per 70 sesi, di mana harga-harga ini bisa didapatkan potongan jika sudah berlangganan sebelumnya. Next. Lalu selanjutnya ada kelas investasi, di mana mereka menyediakan kelas untuk mempelajari strategi bandar dalam melakukan investasi saham dengan harga normal 1.500.000 per 34 kali sesi pertemuan, di mana kelas strategi bandar ini pelanggan bisa mengetahui kapan saja saat-saat bisa membeli saham pada waktu-waktu tertentu. Lalu yang kedua ada menyediakan kelas untuk praktek strategi investasi di bursa saham Amerika dengan harga normal 956.000. Lalu selanjutnya ada kelas untuk mempelajari analisis teknikal dan fundamental agar pelanggan sebelum bisa membeli saham bisa menganalisis keuangan perusahaan agar bisa mengetahui saham tersebut bisa stabil. Kelas-kelas di sini harganya dapat memperoleh potongan jika mereka bisa mendapatkan langganan sebelumnya. Next. Untuk kelas karir, terdapat kelas untuk menjadi blogger dan juga mempelajari hasil foto menggunakan handphone dan juga mempelajari business development. Next. Untuk selanjutnya ada kelas design animation, di mana di sini
pelanggan bisa mempelajari mengenai cara untuk membuat PPT dengan fitur yang terdapat di PowerPoint agar PPT tersebut bisa menjadi lebih menarik dengan harga 383.000. Lalu mereka juga menyediakan kelas untuk mendesain kebutuhan konten yang akan diupload di sosial media. Lalu mereka juga menyediakan kelas untuk membuat animasi menggunakan software Adobe After Effects dengan harga 250.000 per 50 sesi. Next. Untuk selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan rekan saya. Oke, selanjutnya di sini kita telah menganalisis terkait STP-nya, di mana untuk segmenting sendiri, di sini kita mengambil 3, yaitu demografis, psikografis, dan juga geografis. Untuk demografis sendiri, kita memang untuk habis kerja ini mengincar milenial dan Gen Z, untuk keduanya itu pria dan wanita, serta usia 18 hingga 38 tahun, yang dimana lulusan SMA atau SMK dan maupun sarjana. Untuk psikografis sendiri memang mengincar masyarakat-masyarakat yang memiliki tingkat produktivitas yang tinggi dan juga gemar mengikuti pelatihan secara online. Untuk geografis, untuk masyarakatnya diutamakan untuk memiliki akses sinyal yang memadai. Untuk targeting sendiri, memang ditujukan untuk angkatan kerja yang memang memiliki produktivitas tinggi, terlebih bagi mereka yang belum memiliki pekerjaan. Maka dari itu, habis kerja membutuhkan rasa minat dari para angkatan kerja tersebut. Oke, next. Untuk positioning sendiri di sini kita mengambil 4 kompetitor, yaitu dengan variabel harga dan juga kualitas. Di sini ada diagram positioning di mana habis kerja dibandingkan dengan keempat perusahaan tersebut. Dan dapat dikatakan bahwa untuk habis kerja sendiri ini memiliki kualitas yang tinggi dengan harga yang dapat dikatakan masih affordable. Next. Oke. Selanjutnya untuk 5 quarters analysis ini kita mengambil ada 5, yaitu dari ancaman pendatang baru, dapat dikatakan memang melalui analisis eksternal ini, 5 quarter yang telah dilakukan menunjukkan bahwa habis kerja ini memiliki atau memerlukan fitur yang dapat meningkatkan unique point selling. Mengingat bahwa banyak sekali kompetisi dari perusahaan yang sudah dijelaskan sebelumnya pada section diagram positioning, sehingga USP ini digunakan untuk meningkatkan kepercayaan dari konsumen tersebut, yang dimana nanti akan meningkatkan kualitas mentor pada perusahaan sehingga habis kerja dapat mencapai competitive advantage. Oke, next. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu analisis kompetitor. Di sini kita membahas analisis kompetitor berdasarkan kualitatif dan kuantitatif. Di mana yang kualitatif di sini kita menggunakan critical success factor yaitu price, quality, dan sistem dan alumni. Di mana melalui analisis kompetitor secara kualitatif ini habis kerja memiliki keunggulan dalam aspek penawaran harga, kemudian tingkat kualitas jasa yang diberikan, dan sistem pelayanan yang terstruktur. Namun, diperlukan peningkatan juga jangkauan peserta untuk sekaligus memperkuat jaringan alumni kepesertaan kelas habis kerja. Next. Berikut yaitu analisis kompetitor kuantitatif, di mana berikut merupakan tabel yang sudah kami analisis, di mana menggambarkan bahwa market leader pada sektor online course ini dipegang oleh Review ID. Meskipun habis kerja ini memiliki skor yang lebih kecil, perusahaan ini dapat dikategorikan sebagai market followers karena sifatnya yang cenderung tidak mendisrupsi pasar. Inovasi yang dapat diimplementasikan merupakan sebuah pengembangan hasil dari replikasi fitur perusahaan lain dengan harga penawaran dan skala yang disesuaikan dengan sumber daya perusahaan. Next. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama, strength dari habis kerja ini dapat dioperasikan secara mudah, fleksibel, kemudian memungkinkan pembelajaran mandiri dan mengatur waktu sendiri, serta menggunakan teknologi terkini. Namun terdapat weakness-nya yang mana berkesinambungan dengan strength tersebut, yaitu yang pertama ada keterbatasan interaksi sosial karena berbasis online, kemudian ketergantungan pada koneksi internet, kurang meningkatkan motivasi pengguna, dan adanya tantangan teknis bagi beberapa golongan yang mungkin kurang mampu mengoperasikan secara online. Kemudian opportunities dari habiskerja.com adalah yang pertama pertumbuhan pasar yang signifikan,
Kemudian peluang untuk bermitra dengan institusi pendidikan. Yang ketiga, potensi peningkatan inovasi fitur. Dan yang terakhir ada mengumpulkan dan menganalisis data untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Namun terdapat threats-nya yang pertama yaitu ada persaingan ketat, kemudian perubahan regulasi atau kebijakan pemerintah dapat memengaruhi operasi platform, kemudian ada ancaman keamanan seperti peretasan data, dan yang terakhir ada ketidaksetaraan akses di beberapa daerah dan lokasi di Indonesia. Next. Untuk uraian ide inovasi sendiri di sini kita beratkan pada adanya partnership dengan lembaga pendidikan. Jadi habis kerja ini dengan menerapkan adanya partnership ini bisa meningkatkan kepercayaan konsumen dan juga akhirnya akan mendapatkan competitive advantage. Di sini kita bisa menggunakan matriks ATM, amati tiru modifikasi, untuk menerapkan dari adanya inovasi partnership tersebut. Dari segi amati sini kita mengamati bahwa mentor-mentor bekerja saat ini telah memiliki background yang masing-masing untuk memberikan ilmunya kepada peserta kelas online lain. Dan pada segmen tiru di sini kita dapat menduplikasi dari skema partnership yang dimiliki oleh Yonsei University dengan Coursera dengan berkolaborasi antara institusi pendidikan untuk dijadikan mentor pada platformnya. Dan untuk memodifikasi ini, nanti dengan mengadaptasi dengan skema yang dimiliki oleh kompetitor, habis kerja dapat menggait dosen atau praktisi yang juga merupakan bagian dari suatu lembaga pendidikan. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya deskripsi ide berdasarkan analisis kompetitor, di mana yang pertama itu melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, habis kerja ini menawarkan jasa dengan kelas yang dipandu oleh mentor terlatih, di mana di sini di sini sudah terpampang mentor-mentor dari habis kerja, di mana jika dilihat dari sisi kompetitornya, kami mengambil dari Coursera, mereka sudah melakukan kolaborasi mentor dengan lembaga pendidikan. Seperti pada di contoh, ada terdapat universitas-universitas yang sudah kerjasama dengan Coursera. Lalu setelah habis kerja ini dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan, mereka bisa membangun kepercayaan pelanggan. Di mana membangun kepercayaan pelanggan ini bisa dari transparansi, di mana mereka bisa menyediakan informasi yang jelas dan transparan mengenai layanan dan program mentoring yang ditawarkan. Mereka bisa menjelaskan rinci tujuan, metode pengajaran, dan manfaat yang dapat diperoleh oleh pelanggan. Lalu mereka juga bisa memberikan referensi testimoni yang didapatkan oleh klien ataupun pelanggan dan mentor yang telah berpartisipasi sebelumnya. Sehingga harapannya dari pengalaman positif yang didapatkan oleh orang lain dapat meningkatkan kepercayaan calon-calon pelanggan. Lalu mereka juga bisa memaparkan profil mentor yang jelas, di mana informasi-informasi mendalam dari mentor termasuk pengalaman, keahlian, background pendidikan yang jelas dapat memberikan kesan yakin pada pelanggan dengan kualitas layanan yang mereka terima nantinya. Lalu untuk selanjutnya, habis kerja ini juga dapat memperkuat strategi pemasaran, inovasi, dan pengelolaan sumber daya mereka untuk mendapatkan keunggulan kompetitif, di mana habiskerja.com ini dapat melakukan inovasi pada teknologi inovatif dengan mengembangkan platform digital mereka menjadi suatu aplikasi khusus agar dapat memberikan kesan efisien pada pelanggan. Dengan memanfaatkan teknologi, pelanggan juga bisa mendapatkan kesan yang eksklusif. Next. Untuk selanjutnya, benefit yang bisa didapatkan oleh pelanggan adalah yang pertama dari sisi mentoring, di mana lulusan dari partner lembaga pendidikan ini dapat melakukan kerja praktik, magang, ataupun bekerja di platform online habiskerja.com dengan jumlah lebih besar daripada universitas lainnya. Dengan hal ini secara tidak langsung dapat meningkatkan tingkat lulusan yang bekerja dan memperkecil angka pengangguran dari lulusan tersebut. Lalu yang kedua, ada mahasiswa dari partner lembaga pendidikan dapat mengakses kelas-kelas gratis dari course pilihan yang disediakan oleh habiskerja.com yang nantinya dapat ditransfer dan dianggap sebagai MBKM atau kegiatan yang dapat dikonversi dengan SKS.
Lalu yang terakhir, lembaga pendidikan dapat mengirim beberapa tenaga kerja ajarnya ataupun dosennya untuk dapat mengajar di beberapa course sebagai hubungan timbal balik benefit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, di sini untuk penerapan ide tentunya habis kerja harus memperhitungkan beberapa sumber daya atau ketersiapan dari sumber daya tersebut. Yang pertama dilihat dari sumber daya manusianya, di mana dari habis kerja sendiri ini memang membutuhkan individu yang memiliki budaya yang mendukung untuk melakukan pembelajaran dan keterbukaan terhadap perubahan. Hal ini dikarenakan habiskerja.com juga membutuhkan nilai atau mengidentifikasi bagaimana seorang individu tersebut dalam berpikir, mengembangkan strategi, solusi, dan juga dapat bekerja sama secara efektif baik individu ataupun tim. Nah, kedua, kita juga ada penerapan sumber daya keuangan, di mana habis kerja ini juga membutuhkan riset terkait pengembangan produk dan juga layanan baru, sehingga habiskerja.com tentunya akan memperhitungkan estimasi biaya seperti apa, contohnya seperti R&D ataupun juga terkait pengujian prototipe produk ataupun layanan, dan juga habiskerja.com ini pun harus melaksanakan adanya kampanye pemasaran yang akhirnya ini akan menjadi sebuah pengeluaran atau anggaran dari segi pemasarannya. Oke, next. Lalu yang ketiga, di sini juga ada infrastruktur dan teknologi, di mana habiskerja.com merupakan sebuah platform online. Tentunya, habiskerja.com ini harus menggunakan evaluasi terhadap kebutuhan akan teknologi baru ataupun kecukupan sistem informasi yang dapat mendukung ketersediaan fasilitas tersebut. Dan yang terakhir, tentunya dapat dilihat dari segi peluang kolaborasi, di mana habiskerja.com ini dapat melakukan identifikasi terhadap institusi maupun perguruan tinggi yang dapat menjadi mitra dan juga berkolaborasi. Maka dari itu, untuk habiskerja.com dapat membangun dan juga menjaga jaringan mitra tersebut untuk berkolaborasi baik dari kontrak jangka panjang maupun jangka pendek. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya untuk proses akuisisi sumber daya sendiri, habiskerja.com nantinya akan mendapat sumber daya manusia dengan merekrut tenaga kerja baru yang tidak lain adalah dosen-dosen dari pihak universitas yang bekerja sama dengan kami. Proses perekrutan tersebut dilakukan dengan alur yang pertama, menjalin kemitraan dengan institusi pendidikan tinggi yang memiliki program pendidikan yang relevan. Selanjutnya, universitas yang terlibat akan menugaskan dosen-dosennya untuk dapat direkrut sebagai pengajar di habiskerja.com. Kemudian, bekerja sama dengan pihak universitas untuk memberikan wawasan akademis serta pengalaman praktis pada pengguna jasa habiskerja.com. Dengan model ini, kualitas pengajaran di habiskerja.com menjadi lebih baik dengan adanya tenaga kerja yang kompeten, juga dapat memperoleh pemahaman dan wawasan yang lebih baik serta teori dan aplikasi praktis dalam konteks pekerjaan mereka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya pada proses publikasi ide, dengan ide yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya sebelumnya, di sini untuk proses publikasi yang pertama, yaitu kita bisa melihat dari platform online, yaitu habis kerja, dan juga di case ini kita mengambil contoh ITS sebagai partner untuk berkolaborasi. Jadi di sini antara ITS dan juga habis kerja dapat sama-sama melaunchingkan program kerjasama mereka secara online, kemudian meramaikan sosial media dari habis kerja dan juga institusi terkait untuk melebarkan awareness kepada para mahasiswa yang ada di institusi terkait untuk adanya kolaborasi tersebut. Kemudian menghadirkan program di laman website resmi dari universitas atau institut yang bekerja sama. Jadi kalau misal di case-nya, misal di ITS itu ada My ITS nih, My ITS Classroom. Nah, di situ juga bisa ditambahkan program-program yang sekiranya habis kerja dan ITS ini kerjasama. Seperti itu. Agar mahasiswa yang sudah berada di dalam ITS bisa tahu bahwa habis kerja dan institutnya sedang bekerja sama. Next. Nah, selanjutnya di sini ada word of mouth. Jadi, seluruh fakultas dan juga departemen memberikan wadah untuk sosialisasi terkait pengadaan program baru yang bekerja sama dengan institut terkait. Dan juga di luar sosialisasi ini bisa memberikan informasi-informasi tambahan waktu pembelajaran di mata kuliah saat
di kampus. Next. Nah, selanjutnya di setiap institut ataupun universitas terkait, yaitu institusi terkait, pasti memiliki role model dari institusi tersebut. Nah, di situ institusi bisa menggait para dutanya, yaitu misal di sini ada duta ITS dan juga ada duta UNER. Nah, di situ institusi bisa mengajak para duta ini untuk mengadakan campaign oleh para duta institusi untuk meningkatkan awareness yang lebih tinggi bahwa ini loh kampus ini sedang bekerja sama dengan platform yang menghasilkan mahasiswa yang nantinya bisa berpengalaman di dunia kerja. Seperti itu. Next. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya, Raffi Dava. Oke, untuk berikutnya tentu saja dengan adanya proses inovasi ini kita membutuhkan suatu perubahan model dalam segi kepemimpinan maupun segi perubahan budaya kerja, karena di sini dalam proses difusi inovasi sendiri perlunya ada tantangan dan dinamika yang sangat tinggi. Dan yang pertama kita membahas dulu mengenai bagaimana sih perubahan model kepemimpinan yang patut diimplementasikan oleh habiskerja.com dan maupun universitas-universitas yang memiliki kerjasama dengan habiskerja.com sendiri. Di sini kita memaparkan ada dua solusi dalam perubahan model kepemimpinan. Yang pertama dengan mengimplementasikan model employee centered leader behavior, dan juga solusi yang kedua yaitu menerapkan situational leadership theories dari tepatnya the project life cycle leadership model. Dan untuk di perubahan budaya sendiri, di sini kita mengimplementasikan teori difusi inovasi yang diinisiasikan oleh Everett M. Rogers, di mana budaya kerja itu yang paling penting mempengaruhi adalah segi komunikasinya. Dan dari segi komunikasi tersebut dapat diimplementasikan untuk perubahan budaya di sini, kita dapat menggunakan model struktur jaringan komunikasi yang diinisiasikan oleh Howard Greenbaum. Oke, untuk penjelasan berikutnya akan lebih mendetail mengenai masing-masing model yang telah diinisiasikan. Yang pertama kita membahas dulu mengenai model employee centered leader behavior. Nah, bagaimana sih model ini? Jadi model ini pertama kali diperkenalkan oleh sebuah universitas di Michigan di bawah Francis Likert pada tahun 1940. Dan ada dua model, yang pertama employee centered dan yang kedua ada job centered. Nah, tapi yang di employee centered ini kita lebih memfokuskan pada sebuah kinerja pemimpin yang berupaya menghasilkan performa kinerja yang baik dengan cara membangun sebuah tim efektif. Jadi di sini lebih dititikberatkan kepada bagaimana karyawan tersebut memiliki performa pada pekerjaannya. Dan untuk atribut-atribut yang perlu diperhatikan dalam model ini yaitu adalah pengembangan tim, partisipasi, akuntabilitas individu, dan pengarahan diri sendiri serta kendali. Dan model ini sendiri sebenarnya mencerminkan motivasi kerja yang diinisiasikan teori Y yang digagas oleh McGregor. Dan kemudian untuk model yang kedua, yaitu kita bisa menggunakan situational leadership theories. Dalam situational leadership theories ini ada 4 tahap. Yang pertama ada tahap telling. Jadi pada stage pertama atau pada fase pertama, tahap telling ini berorientasi hubungan rendah yang berfokus pada penetapan tujuan, perencanaan, perorganisasian, bimbingan, pengarahan, dan pengendalian. Nah, model telling ini cocok digunakan untuk proyek-proyek ataupun inovasi yang pada permulaan diimplementasikan dan kematangannya itu masih rendah. Kemudian setelah di tahap telling telah dilaksanakan, di sini pemimpin dapat menggunakan model selling atau gaya yang berorientasi tugas dan berorientasi hubungan tinggi, fokusnya itu pada penerimaan tim dan dukungan terhadap tugas tersebut. Nah, tipenya ini disarankan untuk kelompok kerja yang sudah masuk ke tahap development, dan di mana tim itu tersebut itu sudah memiliki perilakunya tersendiri, namun masih memiliki banyak kekhawatiran tentang tugas-tugas spesifiknya. Setelah berangkat dari selling, kita kemudian berpindah kepada participation style, di mana participation atau motivation style ini orientasi tugasnya rendah, berhubungannya tinggi, dan tugas manajerial di sini yaitu adalah untuk memperkuat integrasi tim dan aktualisasi diri dari para karyawan tersebut. Dan untuk di tahap terakhir, di sini kita saat suatu proyek atau suatu perusahaan telah melaksanakan total integration dari sebuah proyek tersebut, di sini gaya adaptasi yang diaplikasikan yaitu bisa menggunakan delegating style. Dalam delegating style sendiri, peran manajer ini direduksi atau diperkecil menjadi pendelegasian kepada karyawan, dan manajer sendiri juga hanya melakukan sebagai pengamatan dan pemantauan. Nah, dalam implementasinya, habiskerja.com dan juga beberapa universitas dapat melakukan beberapa tahap di atas secara bertahap atau secara gradual untuk mengaplikasikan bagaimana perubahan model kepemimpinan dan model komunikasi dalam proses difusi inovasi tersebut.
Nah, berikutnya di sini kita akan bahas bagaimana suatu budaya atau suatu jaringan komunikasi juga dapat dirubah atau dapat di-adjust dikarenakan adanya inovasi. Nah, di sini kelompok kami membawakan dari jaringan komunikasi yang diinisiasikan oleh Howard Greenbaum, di mana didefinisikan jaringan komunikasi tersebut didefinisikan sebagai sebuah struktur konseptual metodologis yang digunakan untuk pemeriksaan proses-proses komunikasi dalam organisasi. Nah, komunikasi ini memiliki hubungan yang tinggi untuk mempengaruhi cepat komunikasi, utamanya yang disebabkan oleh adanya proses inovasi pada suatu organisasi. Nah, struktur jaringannya di sini ada terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu inovatif dan integratif. Di sini didefinisikan sebagai bagaimana suatu organisasi dapat membangun budaya kerja antara kedua pihak yang berkesinambungan, kemudian melangkah lebih jauh ke integratif inovatif, yaitu memberikan instruksi yang terintegrasi, kemudian ada informatif regulatif, yaitu memberikan pemahaman dan arahan, dan yang tahap terakhir adalah regulatif inovatif, yaitu bagaimana suatu perusahaan atau suatu organisasi dari kedua belah pihak dari habis kerja dan universitas tersebut memiliki komitmen yang tinggi dan konsistensi pimpinan terhadap keberlangsungan budaya kerja yang telah termerge dengan baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.